Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan meresensi buku yang ditulis oleh Abdul Mukti, ya Profesor Doktor Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dengan judul Toleransi yang Otentik. Nah, ini menarik sekali. Buku ini termasuk buku yang baru ya, tahun 2020 terbit. Ya. Namanya saja toleransi yang otentik, jadi toleransi yang tidak dibuat-buat, toleransi yang asli. Buku dengan judul yang menarik, ya. Ini sebagian sudah terbit di media massa, ya, sebagian tulisan asli ya. Jadi ada koran-koran nasional, ada koran Sindo, kemudian banyak sekali media yang telah memuat tulisan-tulisan yang dikumpulkan dalam buku ini. Ya, buku sangat menarik ya, karena dengan beragam tulisan dengan 3 pokok, yaitu toleransi dalam beragama, toleransi dalam politik, dan toleransi dalam dunia global. Ya. Jadi memang sangat menarik buku ini karena ditulis oleh orang yang sangat kompeten di bidangnya sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dan sudah melalang buana, sudah berapa ratus negara yang dikunjunginya, ya, sudah mengetahui bagaimana toleransi di dalam beragama, bagaimana toleransi di dalam berpolitik, dan bagaimana toleransi di dalam hubungan internasional. Itu yang judul-judul pokok. Jadi apa yang dimaksud toleransi yang otentik itu kami bacakan ya. Dalam berbagai forum dunia, Indonesia dipuji sebagai negara dengan toleransi beragama yang tinggi. Pemeluk agama yang berbeda-beda hidup damai dan harmonis, bahkan sering dijadikan model di mana negara yang mayoritas penduduknya Muslim tidak mendirikan negara Islam melainkan negara Pancasila. Nah, ini yang menjadi contoh bagi negara-negara di dunia. Indonesia ada konflik tapi tidak begitu besar, ya, sudah pengalaman, jadi sangat menarik untuk didajikan pada proyek bagi kerukunan beragama untuk dunia, ya. Jadi Indonesia negara Islam terbesar di dunia yang menjadi model perdamaian hubungan antar agama untuk dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang konflik agamanya sangat besar sekali. Jadi ini ditulis berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan berbagai kajian yang sangat mendalam. Ini kami bacakan lagi dalam alinea ya, tentang kedewasaan beragama bagi bangsa Indonesia. Secara umum kehidupan dan hubungan antar intern umat beragama di Indonesia sangat baik. Bahkan menjadi model kerukunan bagi negara-negara lain. Hal demikian tidak berarti Indonesia nihil kekerasan keagamaan. Jumlah kekerasan ada dalam berbagai ekspresi, mulai dari sikap intoleransi sampai pengerusakan sangat rendah. Ya, ada konflik antar beragama di Indonesia, tetapi kalau berbanding dengan konflik antar beragama di dunia, Indonesia sangat rendah. Artinya Indonesia bisa menjadi contoh, karena Indonesia itu negara yang sangat besar, ya, dengan berbagai suku, berbagai agama, di dalam agama sendiri berbagai golongan, tapi tetap bisa hidup rukun. Ya, inilah yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa
lain. Nah, jadi kalau kita melihat Indonesia ini sangat bagus untuk contoh cara beragama Islam di Indonesia, karena orang Indonesia itu mayoritas mengarus utamakan wasatiyah di dalam Islam. Ya, kita mengetahui di dalam keyakinan orang Indonesia, Islam secara keormasan ada dua yang besar ya, NU dan Muhammadiyah. Mungkin lain kali saya akan menampilkan bagaimana hubungan Muhammadiyah dan NU sangat bagus sekali. Nah, kami bacakan mengarus utamakan wasatiyah Islam. Ya. Pada tanggal 1 sampai 3 Mei berlangsung konsultasi tingkat tinggi para cendekiawan muslim dunia tentang wasatiyah Islam yang berada di Bogor, Jawa Barat. Konsultasi yang dihadiri 100 peserta dengan berbagai belahan dunia menghasilkan pesan Bogor. Ya. Pesan Bogor berisi 4 komitmen penting. Pertama, menghidupkan nilai-nilai utama, khususnya 7 nilai utama: tafasud, ya, iktidal, tasamuh, surah, islah, akidah, dan muwatonah. Kedua, menanamkan paradigma wasatiyah Islam sebagai budaya hidup baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat yang mencerminkan semangat dan teladan sejarah peradaban Islam. Ketiga, membulatkan tekad umat Islam untuk membuktikan kepada dunia bagaimana pengalaman wasatiyah Islam dalam semua aspek kehidupan. Keempat, mendorong masyarakat dan negara-negara muslim untuk mengambil inisiatif mempromosikan wasatiyah Islam melalui sebuah forum, ya, badan dunia ya. Badan ini bertujuan untuk membangun umatan wasatiyah, ya, yakni masyarakat yang adil, makmur, damai, inklusif, dan rukun, bersendikan ajaran dan moralitas Islam. Jadi Islam di Indonesia, ya, baik NU maupun Muhammadiyah itu mengarus utamakan wasatiyah Islam, arus tengah yang tidak radikal gitu ya. Kemudian sangat toleran, ya. Tidak ada batasan. Kami lihat orang NU di Masjid Muhammadiyah, orang Muhammadiyah di Masjid NU itu biasa. Orang NU ceramah di Muhammadiyah, orang Muhammadiyah ceramah di NU. Orang NU anaknya ada yang jadi Muhammadiyah, orang Muhammadiyah anaknya yang jadi NU, atau sebaliknya orang NU yang bersuamikan orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah bersuamikan orang NU. Jadi NU hanya sebagai ormas, ya, tidak sebagai aliran kepercayaan, keagamaan yang kemudian harus terpisah secara peribadatan dan sebagainya. Istilahnya di dalam fikih itu hanya furu'iyahnya saja. Nah, maka Muhammadiyah memang mengajarkan nasionalisme yang tinggi. Kita bacakan lagi. 8 November 18, pemerintah Indonesia mengarus utamakan gelar pahlawan nasional untuk Kasman Singodimodja atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia. Mr. Kasman adalah tokoh Muhammadiyah yang sangat berperan dalam pembentukan negara Indonesia dengan dasar Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Itu yang sangat mendorong. Jadi para pendiri bangsa ini, kalau kita perhatikan, itu diantaranya, ya, memang para tokoh Muhammadiyah mendirikan bersama-sama tokoh yang lain mendirikan Indonesia ini. Kemerdekaan itu, ya, itu kalau kita perhatikan kan ada perumus Pancasila, ada 9 orang, itu kan ada tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, dan tokoh nasionalis. Ini yang sangat penting sekali. Ya, maka ini ditulis oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang sangat otentik, ya, mengenai toleransi berbangsa dan negara. Ya, inilah contoh yang sangat
bagus ya untuk kita jadikan dasar bagaimana kerukunan umat beragama di dalam membangun bangsa dan negara. Jadi sangat penting karena kalau negara tanpa kerukunan ya bubrah ya. Ya memang Indonesia pernah lah dicoba dengan berbagai bentuk negara, tapi yang cocok adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.